Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan berbagai macam kesempatan kepada kita, dan di antara kesempatan itu adalah kita bisa duduk dalam satu majlis untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari kajian As-Sirah An-Nabawiyah yang mana pembahasan kita telah sampai kepada bab faedah secara umum atau pelajaran secara umum yang diambil dari Perang Badar. Dan malam hari ini adalah pertemuan yang ke-140, masih membahas terkait dengan Perang Badar Kubra bagian yang ke-45. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan ad-durus al-ammah al-mustafadatu min ma'raqati Badrin, yakni pelajaran umum yang diambil faedahnya dari peperangan Badar. Dan kali ini kita masuk pada pelajaran yang kelima, yaitu anna tawakkula 'ala Allah min a'zami asbabin nasr. Sesungguhnya tawakal kepada Allah termasuk sebab yang besar untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah membahas apa? Sebab utama atau sebab yang besar yang mendapatkan ataupun yang mendatangkan pertolongan Allah adalah al-iman wal amalus salih. Jadi kekuatan iman dan amal soleh juga sebab terbesar yang mendatangkan
pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dan sebelumnya juga kita bahas, termasuk di antara sebab yang terbesar mendapatkan pertolongan Allah dari musuh adalah ad-du'a, yaitu doa. Sekarang yang kelima adalah tawakal. Ya, anna tawakkula 'ala Allah min a'dhami asbabin nasri. Bahwasanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk sebab terbesar untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-160. Ya, surat Ali Imran ayat 160. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Sampai Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ya, bertawakal, menyerahkan urusan semuanya kepada Allah setelah melakukan usaha. Wa hadza ma hasala fi ghazwati Badrin. Dan sifat tawakal ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah sifat yang muncul pula di perang Badar. Iya. Sifat tawakal ini muncul di perang Badar. Dan dengan sebab itu pula kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Fa inna sahabata ala qillati adadihim wa ududihim muqabilu aduwihim illa annahum tawakkalu 'ala Allah. Iya. Dari sisi mana tawakal di perang Badar ini muncul? Fa inna sahabah, sesungguhnya para sahabat di perang Badar, ala qillati adadihim, dengan sedikitnya jumlah mereka, wa ududihim, dan juga peralatan mereka, ya, peralatan perang, muqabilu aduwihim, untuk memerangi dan melawan musuh-musuh mereka, illa annahum tawakkalu 'ala Allah, kecuali setelah itu mereka bertawakal kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, kalau kita kembali mengorek kisah perang Badar, ya, kembali kita sampaikan bahwa perlengkapan para sahabat saat itu tidaklah lengkap. Jumlah para sahabat di perang Badar juga tidak banyak. Bahkan ketika Nabi SAW mengajak para sahabat yang saat itu hanya ingin mencegat kabilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, beliau hanya meminta siapa yang siap sekarang silahkan, ayo kita berangkat. Ya. Adapun yang masih mengambil ontanya di rumah, ya, masih mengambil kudanya yang ada di rumah, enggak usah. Ya. Berangkat seadanya saja. Sehingga mereka pun berangkat. Sehingga di perang Badar ini banyak sahabat pula yang tidak ikut, karena Nabi SAW mempersiapkan pasukan saat itu bukan untuk memerangi pasukan yang besar jumlah mereka dan siap serta lengkap peralatan mereka. Hanya beberapa orang, cuma puluhan orang, sehingga Nabi membawa 300-an lebih sahabat. Ya, 319 sahabat, karena hanya untuk menghadapi puluhan orang saja. Tapi ternyata yang terjadi, di hadapan mereka ada pasukan yang begitu besar. Jelas secara jumlah tidak seimbang, peralatan semakin tidak lengkap. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, setelah mereka tahu bahwa yang akan mereka hadapi adalah pasukan besar, persiapan mereka lengkap dan perlengkapan mereka juga bagus, maka tidak ada
persiapan yang lain kecuali menyerahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa taala. Setelah melakukan usaha, apa usahanya? Di antara usaha mereka salah satunya adalah tetap berjalan, tidak mundur ke belakang. Kemudian doa. Ini adalah bagian dari usaha, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Para sahabat, apalagi Nabi SAW, sebelum peperangan terjadi, beliau sering mengadahkan kedua tangannya ke langit, meminta kepada Allah tabaraka wa taala kekuatan, meminta kepada Allah tabaraka wa taala janji yang pernah diberikan. Sehingga kemudian itulah bagian dari usaha mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalu fa nasarahumullah. Maka mereka pun berperang. Setelah mempersiapkan segalanya, Nabi kemudian juga membuat taktik perangnya. Ada mengutus mata-mata, melihat dan memprediksi kekuatan daripada musuh. Itu bagian dari usaha. Diimbangi dengan doa. Setelah itu di malam harinya, kemudian pagi harinya datang di hari Jumat di bulan Ramadan, semuanya menyerahkan urusan kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi dan para sahabat mereka bertawakal. Setelah mereka perang, fanasarahumullah, maka Allah pun memenangkan kaum muslimin. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 123, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Dan sungguh kami telah menolong kalian, kami telah memenangkan kalian atas musuh kalian, bibadrin, di perang Badar, wa antum adillah, dan saat itu kalian merasa rendah. Saat itu kalian merasa tidak mungkin menang dengan jumlah yang cuma 319 orang melawan 1000 orang, dengan perlengkapan yang seadanya melawan pasukan yang memiliki perangkap ataupun perlengkapan yang lengkap. Makanya ada kemudian meminta kepada Nabi supaya mundur saja ya Rasulullah, kita kembali ke Madinah. Walaupun mungkin tujuannya untuk menyusun kekuatan lagi. Tapi kemudian tekad mereka besar, mereka satukan tekad mereka dengan usaha dan doa, kemudian tawakal kepada Allah, mereka pun maju ke perang Badar. Wa antum adillah, saat itu kalian adalah orang-orang yang merasa rendah. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, terkait dengan tawakal, maka tawakal adalah, makna tawakal sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah, benarnya penyandaran hati kepada Allah untuk meraih kemaslahatan, dan menghilangkan bahaya. Baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Serta menyerahkan urusan
kepadanya serta menyerahkan urusan kepadanya, yakni kepada Allah, dan menyerahkan semua urusan kepadanya, dan meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan menolak bahaya kecuali Allah. Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan tawakal. Dan tawakal termasuk amalan hati. Ya, tawakal termasuk amalan hati, yakni menyerahkan semua urusan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan menyandarkan hati kita kepadanya, dibarengi dengan keyakinan ya bahwa tidak ada yang memberikan manfaat dan menolak madarat baik dalam urusan dunia maupun akhirat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tawakal memiliki dua rukun. Iya, tawakal memiliki dua rukun. Yang pertama, menempuh dan melakukan usaha. Dan yang kedua, berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, namanya rukun, maka harus ada dalam amalan itu. Ya. Apabila rukun ini tidak ada, maka amalan tersebut dianggap juga tidak sah. Ya. Seperti halnya salat, ya, rukun-rukunnya telah ada. Apabila rukun-rukun itu tidak ada, maka tidak dikatakan orang tersebut melaksanakan sholat, ya, kecuali kalau ada hal-hal yang menghalanginya berdasarkan udzur yang syar'i, ya, harus menghadap kiblat, kemudian juga berdiri, ya, dan seterusnya. Maka demikian pula dalam hal tawakal, maka kedua rukun ini harus ada. Sehingga tidak boleh orang yang bertawakal itu memilih salah satu dari dua rukun itu. Karena orang yang salah faham terhadap tawakal cuma memilih salah satu dari dua rukun tersebut. Padahal rukunnya adalah menempuh dan melakukan sebab, kemudian yang kedua berdoa serta menyerahkan urusannya kepada Allah. Mereka yang salah terhadap pemahaman tawakal, ada mereka yang sama sekali tidak melakukan sebab ataupun usaha. Ya. Jadi cuma pasrah tok. Sebabnya tidak dilakukan, usaha juga tidak ditempuh. Jadi cuma pasrah. Maka orang yang seperti ini tidak dikatakan bertawakal. Bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala bukan berarti kemudian menafikan usaha. Ya, bukan berarti cuma menafikan usaha.
orang sakit, ya, dikatakan dia bertawakal kepada Allah atas sakitnya jika dia juga memiliki usaha untuk berobat, ya, supaya lekas sembuh. Jadi kalau kemudian sakit, dia hanya pasrah saja, wes lah, engko rak yo mari, padahal dia tidak melakukan apa-apa untuk berobat, ya, maka ini bukan tawakal. Ya, ini bukan apa? Tawakal. Karena tawakal itu harus ada usaha, itulah tawakal. Setelah melakukan usaha, maka kamu kemudian bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan ketika dia sakit, dia tidak melakukan obat, biarkan nanti juga sembuh. Iya, dia jualan tapi tidak melakukan usaha apapun agar jualannya dibeli oleh orang. Iya, maka tawakal yang seperti ini bukanlah tawakal yang benar. Iya. Jadi cuma masak, enggak dipromosikan, enggak ditawar-tawarkan, engko rak yo teko dhewe wong tuku. Ya, misalnya demikian. Ini tawakalnya kurang. Iya, ini tawakalnya kurang. Jadi beberapa orang beranggapan tawakal itu pasrah tanpa melakukan usaha. Padahal yang benar tawakal itu diiringi usaha. Ya, diiringi usaha. Kemudian orang yang beranggapan juga, dan itu adalah anggapan yang salah, bahwa tawakal itu melakukan sebab, ya, melakukan sebab, tapi tidak meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyerahkan urusan itu kepadanya. Jadi kalau yang pertama tadi cuma pasrah, enggak mau usaha, ini juga tidak tepat. Yang kedua ini melakukan usaha tapi tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bantuan, dan juga tidak menyerahkan hasilnya kepada Allah, bahkan kepada yang lain, wal'iyadzubillah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang tawakal. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqu tayra, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana tawakalnya burung? Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore atau malam hari ke rumahnya, ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang, bahkan membawa makanan untuk anak-anaknya. Mana tawakalnya burung? Iya, burung pergi terbang untuk mencari makanan. Inilah usaha sang burung. Iya, dia memiliki usaha, melakukan sebab untuk mendapatkan makanan, mendapatkan rizki. Terbang dia pergi mencari, ya, di mana ada biji-bijian, di mana ada serangga yang dapat dia makan, ya. Padahal dia nggak tahu biji-bijian ada di mana, ya. Atau kalau mungkin makan buah-buahnya ada di mana, kalau serangga-serangganya sembunyi di mana, dia tidak tahu. Tapi dia pergi di pagi hari untuk mencari rizki. Kemudian di sore hari atau malam hari dia kembali ke dalam sarangnya sudah dalam keadaan kenyang. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian melakukan tawakal dengan sebenar-benarnya sebagaimana tawakalnya burung, maka pasti dalam hal rizki saja kalian akan dipenuhi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana burung tidak pernah kuliah, Pak?
tapi ngopeni anaknya cukup sampai besar. Bahkan sampai anaknya juga mencari dengan sendirinya sampai bisa terbang. Burung tidak memiliki otak sebagaimana otaknya manusia. Bahkan dikatakan bahwa burung itu, kalau orang dikatakan otak burung, itu maksudnya nggak cerdas, Pak. Kalau orang itu dikatakan otakmu kayak otak burung misalnya, ini dia nggak cerdas, karena burung dianggap demikian. Walaupun tidak seutuhnya, tapi demikianlah istilah. Tapi nyatanya, katakanlah burung itu burung yang tidak cerdas, tapi dia punya usaha. Dia ada melakukan sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya. Tentu kita tidak boleh kalah dengan burung yang kita diberi oleh Allah Tabaraka wa taala nikmat akal. Berbagai macam hal bisa kita lakukan. Maka hendaknya dalam masalah rezeki, kita tidak boleh kalah tawakalnya dengan tawakalnya burung. Dan tentu hewan-hewan yang lain. Katakanlah kodok, Pak. Kodok, apa yang dia makan kodok? Nyamuk di antara makanannya. Bisa dibayangkan nggak nyamuk terbang, sedangkan kodok nggak bisa terbang. Tapi kodok bisa makan nyamuk itu, karena memang ada usahanya. Di antara yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada sang kodok adalah bau yang disukai oleh nyamuk. Sehingga sang nyamuk akan datang melewati sekitar kodok itu. Dan kodok karena sudah punya alatnya, dia tinggal sabar, sambil berharap datangnya nyamuk mendatanginya, kemudian dia lahap. Jadi sebagaimana kita diberi akal oleh Allah Tabaraka wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Tabaraka wa taala, maka kemudian tinggal melakukan dan mengusahakan akal kita, menggunakan akal dan kekuatan kita untuk mencari rizkinya Allah Tabaraka wa ta'ala. Setelah itu diiringi dengan doa, kemudian bertawakal kepada Allah, diserahkan semuanya kepada Allah. Sebagaimana kodok, dia sudah dibekali bau yang disenangi oleh nyamuk, maka nyamuk akan datang kepadanya. Dia tinggal nunggu saja, bersabar saat itu, kemudian mengatur strategi bagaimana lidahnya keluar, langsung kena itu nyamuk. Itu usahanya nyamuk. Maka nyamuk pun bisa termakan, kemudian kodok juga bisa kenyang. Ada pula jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, ikan yang di dasar air ataupun di air, kemudian makannya semut yang ada di pohon, yang ada di daun. Allah berikan kepada sang ikan tersebut sesuatu agar semut tersebut bisa jatuh ke air, kemudian dia bisa makan. Kalau kita bayangkan, nggak sampai, Pak. Orang ikan ada di bawah, di air, sedangkan nyamuk ada di pohon, ada di daun, bahkan mungkin ada di tanah. Nggak nyambung. Tapi kalau sudah rizkinya pasti dapat. Ada ikan yang bisa menembak dengan air, kemudian nyamuknya semutnya bisa jatuh ke bawah, dia bisa makan seenaknya. Jadi kalau memang sudah menjadi rizkinya Allah Tabaraka wa taala, rizkinya makhluk burung, demikian pula hewan-hewan yang lain termasuk manusia, maka tidak akan kemana-mana. Kita taruh gula di lantai atas masjid ini misalnya, akan tercium sama semut. Mereka akan mencium bau itu dan akan mendatanginya, dan itu memang menjadi rizki mereka. Kalau kemudian hewan-hewan saja bisa demikian, maka kenapa kita sebagai manusia yang diberi oleh Allah Tabaraka wa taala kekuatan, akal dan sebagainya, kemudian malah melemah terhadap rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tawakalnya kita kepada Allah tidak sebagaimana tawakalnya hewan-hewan yang telah Allah ciptakan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala,
Demikian pula bagaimana Nabi mengajari tawakal kepada para sahabat. Di antaranya adalah riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ontaku ini? Apakah aku lepas, tidak aku ikat, kemudian aku bertawakal kepada Allah, ataukah saya ikat kemudian aku bertawakal kepada Allah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iqilha wa tawakkal." Ya, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu ontamu, setelah itu bertawakallah kamu kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, itulah tawakal yang diajarkan dalam Islam. Tawakal itu bukan pasrah tanpa ada usaha, bukan. Namanya tawakal harus ada usaha, melakukan sebab. Ya. Kalau sakit ya berobat. Ya. Kalau kemudian agar tidak jatuh maka berhati-hati. Ya. Ini namanya tawakal, ada usaha. Kalau tidak ada usaha, ngapain kendaraan ada remnya, Pak? Ya, kalau katakanlah tawakal itu pasrah saja, ya wis. Ya, motor sama mobil nggak usah pakai rem. Ngegas yo ngegas saja kan gitu. Ya nek mati yo mati, urip yo urip kan gitu. Ya, bukan kayak gini. Ya. Makanya dikatakan tawakal ya harus ada remnya. Masalah nanti sudah direm kok kemudian terjadi yang tidak diinginkan, itu sudah takdir Allah tabaraka wa taala. Tapi sudah ada apa? Usaha. Inilah yang dinamakan tawakal. Makanya ketika Nabi ditanya, "Wahai Rasul, onta saya biarkan kemudian saya tawakal, atau saya ikat kemudian saya tawakal?" Maka Nabi mengatakan, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu ontamu, kemudian bertawakallah kamu kepada Allah. Kalau cuma dilepas tanpa diikat, ya onta akan lari. Ya. Akan pergi ketika ditinggal oleh tuannya. Tapi kalau ditali, kemudian diikat di pohon misalnya, kemudian ditinggal pergi, masalah nanti diambil orang ataukah pergi karena lepas talinya, ya, yang penting kemudian sudah melakukan usaha. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka hendaknya tawakal itu diiringi dengan usaha. Sebagaimana Nabi dan para sahabat dalam perang Badar. Ya, Nabi melakukan usaha, ada taktik perang di sana setelah mengetahui akan menghadapi pasukan yang besar. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tatkala membariskan para sahabat, itu juga salah satu di antara taktik beliau dan usaha beliau. Kemudian memilih mana sahabat yang sudah berumur untuk bisa perang, mana yang tidak. Yang belum umur suruh pulang, yang suruh pulang. Ini bagian usaha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi, tawakal bukan sekedar pasrah, tapi tawakal harus diiringi dengan melakukan sebab dan usaha agar tawakal itu semakin sempurna. Orang yang tawakal kemudian hanya sekedar pasrah tanpa melakukan usaha, maka ini tidak dibenarkan. Sebaliknya, orang yang hanya melakukan usaha tapi tidak meminta bantuan kepada Allah juga tidak dibenarkan. Tawakalnya kurang. Dia berusaha, usahanya biar begini dan begitu. Dia berusaha agar sakitnya begini dan begitu. Tapi tawakalnya dia tidak kepada Allah tabaraka wa taala. Dia tidak mau meminta kepada Allah. Bahkan tawakalnya bisa menjurus kepada kesyirikan. Sebagaimana orang yang sakit, kemudian dia beranggapan obat ini yang menyembuhkannya, dokter ini yang menyembuhkannya, maka itu bisa kepada kasus kesyirikan. Karena yang menyembuhkan kita adalah Allah. Obat dan dokter itu bagian dari usaha kita. Itu usaha yang kita lakukan agar Allah kemudian memberikan kesembuhan. Minum obat, datang ke dokter, sehingga tidak boleh kemudian dipastikan datang ke dokter ini sembuh.
Ya. Apalagi mengatakan bahwa dokter ini bisa menyembuhkan ini dan itu. Tidak. Yang menyembuhkan Allah. Adapun dokter dan obat itu perantara. Dalam hal rizki pun demikian. Iya, harus ada usaha, kerja. Iya. Kalau sudah kerja diiringi doa, kemudian baru bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Iya. Sehingga pasrah tok tanpa usaha tidak benar, usaha tok tanpa meminta kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah juga tidak dibenarkan. Makanya Qarun dalam hal ini tawakalnya salah. Karena dia kemudian hanya menyandarkan apa yang dia miliki dari hartanya yang banyak itu kepada dirinya sendiri dan tidak melibatkan Allah tabaraka wa taala. Dia tidak beranggapan bahwasanya harta yang dia miliki ini dari Allah. Ini usaha saya sendiri, tidak ada urusannya sama Allah. Maka diazab sama Allah tabaraka wa taala. Ya. Diazab sama Allah subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang tidak mau melakukan usaha. Ya. Itu juga dikecam. Ya. Tidak dibenarkan dalam Islam. Maka misalnya dalam hal sakit, Nabi SAW mengatakan, tadawu ibadallah, berobatlah kalian wahai para hamba-hamba Allah. Disuruh untuk berobat, melakukan usaha. Ya. Ada doa, ya, kemudian ada minum obat-obat yang lain. Demikian pula dalam mencari rizki harus ada usaha. Tidak boleh dia hanya segera tidur, kone entuk yo entuk. Ya. Nah, ini nggak bisa. Nganggur nanti kalau ada rezeki rakyat ada, nggak bisa, harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Kemudian yang terakhir jemaah yang dirahmati oleh Allah terkait dengan tawakal, bahwa dalam hal rizki tawakal adalah kuncinya. Ya. Tawakal adalah kunci rizki. Ya, tawakal adalah kunci rizki. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa tawakal adalah sebab terbesar datangnya rizki. Tawakal adalah sebab terbesar datangnya rizki. Ingat, tawakal rukunnya 2, itu harus dipenuhi. Ya, melakukan sebab, kemudian diiringi dengan berdoa kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah. 2 rukun ini harus ada. Itulah dikatakan tawakal. Orang yang melakukan tawakal dengan menggunakan 2 rukun ini, maka tawakal adalah kunci rizki dia. Hal ini diambil dari surat At-Tolak ayat 2 dan juga ayat 3. Iya, ayat 2 dan juga ayat 3. Di mana ayat 2 ya dikaitkan dengan takwa. Ya. Kemudian di ayat yang ketiga Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, melakukan sebab diiringi doa dan menyerahkan urusan kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Ya, Allah yang akan mencukupi orang yang bertawakal tersebut. Ya, sehingga kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, tawakal adalah sebab besar datangnya rizki seseorang. Ya, dalam hal rizki, maka hendaknya demikian kita melakukannya, yaitu bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan mencukupinya. Ya. Kata orang cukup itu tidak harus banyak. Ya. Cukup tidak harus apa? Banyak. Karena terkadang orang yang punya banyak pun merasa tidak cukup. Kenapa dikatakan cukup atau cukup itu tidak harus banyak? Ya karena kalau ada keperluan tercukupi. Besok lagi ada keperluan tercukupi. Besok lagi ada keperluan tercukupi terus. Ya. Inilah yang dinamakan apa? Fahuwa hasbu. Allah yang akan mencukupi. Makanya Allah tidak mengatakan maka orang yang bertawakal Allah akan kayakan dia. Iya. Bukan kaya Pak, tapi apa? Cukup. Karena banyak orang yang kaya tapi tidak merasa
Cukup. Makanya terkait qanaah, kata para ulama, tidak cuma bagi orang yang tidak punya harta, mohon maaf, tapi qanaah juga bagi mereka yang memiliki harta yang banyak. Iya. Dia bisa merasa dengan harta yang sudah dia miliki, merasa cukup. Iya. Merasa cukup. Demikian pula mereka yang hartanya cuma sedikit, dia pun merasa cukup. Maka wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi dirinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, ini faedah yang kelima yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, bahwa anna tawakkul 'ala Allah min a'dhami asbabin nasr, ya, bahwa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk sebab terbesar mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hendaknya kita terus, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha kita, ya, kemudian diiringi dengan doa. Setelah itu urusannya, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang ujian, ya, maka besok ujian malam harinya dia harus apa? Belajar, mempersiapkan ujian yang akan diujikan besok. Bukan kemudian dah nggak usah belajar, besok kalau bagus nilainya ya bagus, nggak bisa. Dia harus usaha. Setelah kemudian besok dia mengerjakannya, dah hasilnya serahkan sama Allah. Demikian pula dalam hal rezeki, dia harus ada usaha, jualan, apakah bisnis. Bisnis semua pun sama dengan yang lainnya, tapi rezeki itu beda, Pak. Ya, satu komplek, ya, kuliner semuanya sama misalnya, tapi rezeki Allah berikan beda. Ya. Allah akan memberikan rezeki yang berbeda sekalipun kepada orang yang sama profesinya. Dan rezeki, ya, itu seperti maut. Andaikan orang itu tidak mau mendapatkan rezeki, dia dapat rezeki tapi ditolak, rezeki dia pergi kemana biar nggak dapat rezeki misalnya. Tapi kalau itu sudah menjadi rezekinya, maka rezeki ini akan datang kepada orang tersebut. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tawakal itu memiliki dua rukun yang harus terpenuhi agar menjadi kunci kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri, ya, kesempatan pada malam hari ini terkait dengan pelajaran yang kelima dari peperangan Badar, dan insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain biidnillahi subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebelum ditutup ada pertanyaan yang bisa menjawab, ya, maksudnya saya yang ngasih pertanyaan, ya, yang bisa menjawab ada hadiah. Yang tidak bisa menjawab supaya tidak mengacungkan tangannya. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah pasukan yang tewas dari musyrikin dan yang syahid dari kaum muslimin, dan berapa yang ditawan? Yang kedua, silakan nanti pilih, siapa dua tawanan yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dibunuh sebelum, ya, mereka sampai ke Madinah. Dua orang yang dibunuh di perjalanan karena sudah saking sengitnya permusuhan dia kepada Nabi dan juga kaum muslimin. Hadiahnya ada dua buku tentang Syiah, ya, yang satu terbitan MUI, ya, kemudian yang satunya dari Ustadz Muhammad Umar Ba'abduh, ya, terkait dengan Syiah. Oke. Siapa yang menjawab? Oke, Pak Ano. Oke. Yang musyrikin tewas 70 orang, kemudian yang syahid dari kaum muslimin 14, yang ditawan 70. Ya. Jadi yang tewas dari musyrikin 70 orang, 24 diantaranya adalah pembesar-pembesar Quraisy, 70 yang lain ditawan, sedangkan dari kaum muslimin ada 14 sahabat yang syahid.
ya. 6 Ansor, 8 Muhajirin atau sebaliknya. Ya, 6 Ansor, ada 6 dari Ansor, 8 dari Muhajirin atau sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Milih salah satunya, Pak Ano. Yang satu yang menjawab. Nggih. Wonten nggih. Barakallah. Siapa tawanan yang dibunuh sebelum yang lainnya? Ini lupa atau nggak tahu ini, Pak? Ada yang bisa jawab? Oke. An-Nadhr bin Al-Haris satunya. Ubah bin Sinten, Pak? Kalau cuma Ubah banyak. Ubah bin Amr sahabat, maksud ya. Ubah bin ngapunten nggak kedengaran. Ubah bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid atau Mu'ayyid, ya. Jadi yang dibunuh dari tawanan musyrikin An-Nadhr bin Al-Haris. Kemudian yang kedua adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Nggih, barakallahu fik. Monggo, Pak. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.